Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koloid. Sistem koloid adalah termasuk sistem dispersi atau persebaran zat. Sekarang kita kenalkan dulu dengan yang namanya sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat yang lain. Zat yang menyebar kita sebut zat terdispersi. Medium tempat menyebarnya zat terdispersi kita sebut sebagai medium pendispersi. Sistem terdispersi terdiri dari ada sistem dispersi halus yang kita sebut sebagai larutan. Kemudian ada sistem dispersi koloid. Kemudian ada sistem dispersi kasar atau suspensi. Yang kita bahas sekarang adalah sistem dispersi koloid. Dan sekarang kita bedakan dari ketiga sistem dispersi tersebut, yaitu antara dispersi halus atau disebut larutan, dispersi koloid, dan dispersi suspensi. Kalian bisa lihat bahwa perbedaannya untuk larutan ukuran partikel kurang dari 100 nanometer. Untuk koloid ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Suspensi ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Nah, kalau kalian lihat larutan itu warnanya jernih. Kalau untuk koloid tidak jernih. Nah, untuk suspensi warnanya keruh. Nah, kalau kalian lihat juga larutan itu satu fase. Sementara koloid 2 fase dan suspensi juga 2 fase. Nah, untuk larutan jenisnya homogen. Sedangkan untuk koloid jenisnya heterogen, untuk suspensi heterogen. Nah, larutan tidak bisa disaring. Koloid bisa disaring kecuali dengan penyaring ultra. Untuk suspensi bisa disaring. Untuk larutan bersifat stabil. Untuk koloid dan suspensi relatif stabil. Nah, untuk suspensinya sendiri tidak stabil, ya. Untuk larutan tidak bisa memisah, ya. Kalau untuk koloid sukar memisah. Nah, untuk suspensi mudah memisah. Nah, contoh larutan misalnya larutan garam. Untuk koloid contohnya cat, kabut, ya. Masih banyak lagi agar-agar, sabun, kanebo, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi agar-agar, sabun, kanebo, dan lain sebagainya. Untuk suspensi contohnya air kopi atau air dengan tanah. Jenis-jenis koloid di sini ada 3 wujud antara zat cair, zat padat, zat gas. Koloid itu, ya, ada jenisnya tergantung dari fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Nah, kalau fase terdispersinya cair, medium pendispersinya bisa berupa cair, bisa berupa padat, bisa berupa gas. Nah, untuk fase terdispersi cair, medium pendispersinya cair, itu jenis koloidnya emulsi. Nah, contohnya santan, susu, ya, dan masih banyak lagi. Untuk fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat itu kita sebut emulsi padat. Contohnya keju, mentega. Kalau untuk fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas itu kita sebut aerosol cair. Contohnya awan, kabut, dan sebagainya, ya. Untuk fase terdispersinya wujudnya padat, di sini medium pendispersinya bisa cair, bisa padat, bisa gas. Nah, untuk fase terdispersi gas, medium pendispersi cair kita sebut sol. Contohnya cat, lem, ya. Kalau untuk fase terdispersi padat dan medium pendispersinya padat itu kita sebut sol padat. Contohnya perunggu, batu akik, ya, campuran logam dan sebagainya. Untuk fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas kita sebut aerosol padat. Contohnya asap, debu, ya. Untuk fase
terdispersinya bentuk gas, di sini medium pendispersinya hanya berupa cair dan padat. Kalau medium pendispersinya gas, fase terdispersinya gas itu tidak ada, ya. Jadi untuk fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis kolloidnya kita sebut dengan buih. Contohnya krim kocok, pasta, ya, buih sabun, dan sebagainya. Untuk fase terdispersi gas dan medium pendispersinya padat, kita sebut sebagai buih padat. Contohnya batu abu, batu apung, kanebo, SpongeBob, dan sebagainya.